Oke, selamat pagi teman-teman. Ini sekarang masuk di bagian tutorial cara memanfaatkan file yang sudah saya share di Google Drive email masing-masing. Ya, jadi ini tampilan Google Drive. Tadi saya juga bikin akun email baru. Ya, ini dia andrian.spac.gmail.com. Ini file duplikat sudah saya kirim ke Google Drive ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau mengirimkan data isian SPAC ini ke calon nasabah, jangan mengirimkan yang ini. Ini jangan dikirimkan. 0 master ini sebagai master. Caranya ini di copy dulu. Ini ada buat salinan ya. Kalau bahasa Inggris make a copy. Ini buat salinan, diklik, tunggu sebentar. Nah, ini salinannya sudah ada. Ini terus diganti nama, atau rename. Ganti nama, kasih misalkan nama calon nasabahnya, sebut saja Pak Agus 01, Pak Agus, kemudian oke. Selanjutnya bagaimana cara kita mengirimkan data isian SPAC untuk Pak Agus ini. Caranya ini diklik 2 kali, dibuka ya. Jika sudah, ini ada tombol kirim, kita klik. Nah, ini ada pilihan. Dari pengalaman saya, jangan menggunakan pilihan yang email ini ya. Sebenarnya bisa saja ini dikirimkan dengan menuliskan email tujuan, namun kadang ketika sampai di email tujuan kadang error. Saya udah dicoba 2 kali ternyata error. Maka cara yang paling aman teman-teman ambil dari yang tautan ini ya. Teman-teman bisa mengcopy yang ini salin di copy, atau teman-teman bisa ambil yang tautan yang diperpendek yang ini. Jadi tinggal diklik saja, ini kemudian disalin. Nah, apabila sudah tersalin seperti ini, tinggal kita kirimkan ke WhatsApp calon nasabah yang kita tuju. Caranya kita buka WhatsApp-nya tentunya, terus kita tempel di sini. Nah, tunggu sebentar supaya ada preview, sehingga nasabah bisa tahu bahwa ini isinya isian SPAC. Contoh seperti ini. Nah, tentunya teman-teman juga perlu memberitahu kepada nasabah supaya memperhatikan dan berhati-hati dalam membaca pertanyaan demi pertanyaan supaya tidak salah dalam menjawab isian. Ya, bisa diinfokan lewat chat untuk berhati-hati dalam membaca. Pelan-pelan, tidak harus terburu-buru. Oke, demikian cara mengirimkan link ini kepada calon nasabah. Bagaimana cara mengirimkan ini jika diaksesnya lewat handphone? Nah, saya sekarang akan share screen dari tampilan handphone. Jadi teman-teman untuk mengakses Google Form ini melalui Google Drive ya, yang seperti ini ya, yang logonya seperti segitiga biru ini yang namanya Google Drive. Nah, ini persis tampilannya seperti yang di laptop tadi. Jadi saya menggunakan Google Drive yang sama, jangan sampai salah. Ini harus dilihat dulu Google Drive kita ini sedang mengarah kemana. Pastikan mengarah ke email yang memang ada isian data isian SPAC tadi, yaitu dalam contoh ini andrian.spac.gmail.com. Nah, pertama saya mau tunjukkan cara membuat salinan. Jadi kita klik 3 titik ini ya, kita pilih buat salinan ya, yang disalin 0 master. Oke, disalin di mana? Di drive saya ini, kemudian pilih. Ini dia yang paling bawah merupakan salinan.
ini diganti nama dulu. Misalkan kita kasih nama nomor 2 Pak Bambang, ganti nama. Oke, sudah siap. Sekarang kita akan mengirimkan data isian SPAC ini kepada calon nasabah namanya Pak Bambang. Caranya ini kita buka, kita ketuk 1 kali, kemudian kita buka. Oke, di sini ada tombol untuk kirim, lambangnya seperti panah, ujung panah ini teman-teman. Ya, saya ulang ya, yang ini ujung panah ini. Teman-teman pilih yang linknya ini. Bisa ambil link yang panjang atau link yang pendek, sama saja. Ini kemudian disalin. Setelah tersalin, kita akan mengirimkan ke WhatsApp-nya calon nasabah. Kita kirim ke sini. Oke, maka sudah terkirim. Tentu juga kita kasih info, Pak, bacanya pelan-pelan, hati-hati jangan sampai salah dalam menjawab. Sekarang saya akan contohkan apa jadinya jika Pak Bambang tadi membuka tautan berisi data isian SPAC. Nah, ini adalah WhatsApp-nya Pak Bambang. Dia menerima pesan berupa isian data SPAC. Sekarang Pak Bambang akan membuka tautannya. Nah, ini dia. Pak Bambang sudah membuka tautan berisi data isian SPAC. Kita akan coba lihat apa hasilnya apabila Pak Bambang mengisikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Contoh, Pak Bambang ini emailnya Bambang 12341123456. Contoh seperti ini, @gmail misalkan. Kemudian di pertanyaan ini, apakah Anda sebelumnya telah memiliki polis asuransi di Prudential? Tidak. Apakah peserta yang diasuransikan juga sebagai peserta di Prudential atau di perusahaan lain? Tidak. Pertanyaan untuk pemegang polis. Informasikan nama lengkap sesuai KTP, nama, Jalan Patimura, misalkan seperti itu. Kemudian tempat bekerja, ini kita pilih PT Kaya Raya, Jalan Sugih 21. Karena ini tertanggung dan pemegang polis sama, maka ini tidak perlu diisi. Apakah calon peserta yang diasuransikan memiliki hobi? Tidak memiliki hobi beresiko. Apakah calon peserta yang diasuransikan sedang atau berencana tinggal di luar negeri? Tidak. Berapa tinggi badan calon peserta yang diasuransikan? 170, beratnya 70. Apakah calon peserta yang diasuransikan merokok? Tidak. Kapan peserta yang diasuransikan mengkonsumsi alkohol? Saya tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Apakah calon peserta yang diasuransikan pernah atau sedang menggunakan obat-obatan? Tidak. Apakah ada di antara anggota keluarga yang terkena sakit ini sebelum usia 60 tahun, diabetes mellitus, penyakit ginjal, bla 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 dan seterusnya? Ada, ternyata ayahnya. Nah, terus kemudian, apakah calon peserta yang diasuransikan pernah mengidap kanker? Tidak. Apakah dalam 5 tahun terakhir calon peserta mengalami gejala asma? Tidak. Apakah mengalami hepatitis? Tidak.
Dalam 5 tahun terakhir aku mengalami salah satu tindakan berikut: tidak masuk kerja selama 1 minggu, menjalani pengobatan atau perawatan berkelanjutan selama 2 minggu berturut-turut, atau C, menjalani dianjurkan rawat inap di fasilitas kesehatan, D, pernah disarankan atau dianjurkan untuk melakukan perawatan dan konsultasi lebih lanjut, dan seterusnya. Jika jawaban ya, maka dia harus lanjut ke pertanyaan nomor 15, karena kalau di SPAJ itu kalau bagian ini dipilih ya, nanti pasti akan muncul pilihan-pilihan yang banyak ini. Artinya si calon nasabah ini ada keluhan apa kok sampai dia harus menjalani yang disebutkan di poin 14 ini. Ya, ternyata setelah dia jawab ya keluar ini, maka dia harus menginformasikan dia ada masalah dengan, sebut saja, paru-parunya. Nah, maka dia bisa pilih yang ini. Kemudian nomor 16, dalam 5 tahun terakhir apakah calon peserta yang dianjurkan pernah menjalani salah satu gangguan berikut: demam berdarah, tipes? Ini tidak ada. Apakah calon peserta yang dianjurkan mengalami keterbatasan fisik? Tidak satupun. Apakah dari yang sudah Anda sebutkan kepada kami, apakah calon peserta yang dianjurkan mengalami suatu tanda atau gejala apapun termasuk penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya? Sebut saja tidak ada. Kemudian nomor 19, apakah calon peserta yang dianjurkan menjalani atau sedang menunggu atau telah dianjurkan untuk menjalani tes atau perawatan kesehatan? Tidak. Kemudian harap menginformasikan nama lengkap penerima manfaat. Nah, ini bisa ayahnya, bisa anaknya ya, tergantung dari pemegang polis ini atau tertanggungnya ini siapa. Ini anggaplah dijawab saja nama ayah. Ya. Berikutnya pertanyaan ini pertanyaan untuk peserta tambahan. Nah, ini disampaikan juga ke calon nasabah bahwa apabila di pengajuan ini tidak ada peserta tambahan, maka disampaikan Pak, Bu, nomor 21 dan seterusnya tidak perlu dijawab. Karena memang ini untuk pertanyaan-pertanyaan untuk peserta tambahan. Sehingga kalau ini sih tidak perlu dijawab, maka silahkan lanjut ke bagian bawah. Ini ada tombol kirim, diinformasikan. Kalau perlu ini di capture ya, teman-teman capture, nanti uji coba sendiri teman-teman capture. Kemudian ini tombol kirim. Nah, data isian SPAJ sudah terkirim. Perlu saya sampaikan juga, kadang di sini muncul captcha untuk memverifikasi bahwa yang mengirimkan formulir ini bukan robot tetapi manusia. Captcha-nya kadang berupa tunjukkan atau pilih gambar yang traffic light gitu kan, atau kadang gambar yang zebra cross gitu kan, hanya saja memang dalam bahasa Inggris. Nah, itu nanti teman-teman kalau calon nasabahnya bingung bisa diajari. Oke, sekarang ini ceritanya sudah terkirim. Yuk, mari kita lihat responnya, hasilnya. Berarti kita masuk ke Google Drive lagi. Ya, tadi ke Pak Bambang. Kita buka. Nah, ini perhatikan di menu jawaban ini ada angka 1. Berarti Pak Bambang sudah menjawab. Ini kita buka. Nah, jadi ini emailnya. Ya, email ini sebenarnya fungsinya ini si calon nasabah dengan memasukkan email ini dia mendapat kopi dari jawaban-jawaban dia. Dia juga akhirnya nanti bisa ngecek ulang. Nah, email ini juga nanti yang teman-teman gunakan untuk pengiriman polis elektroniknya. Ya, jadi teman-teman bisa gunakan ini. Terus kemudian terkait dengan kepemilikan polis, kalau jawab warnanya merah atau orange ini, coklat tua ya mungkin, ini berarti tidak ya. Kalau nanti jawabannya ya yang warna biru. Jadi untuk pertanyaan ini tidak. Berarti teman-teman sambil membuka Proof Host-nya sambil melihat hasil ini.
Untuk calon peserta yang diasuransikan pernah punya polis di asuransi lain? Tidak. Kemudian ini alamatnya, teman-teman tinggal kopas di sini ya. Tinggal copy kemudian dipastekan di Prufosnya. Jadi tidak perlu ngetik-ngetik lagi, khawatirnya malah nanti salah ketik. Biar yang bersangkutan yang ngetik. Nama perusahaan ini juga bisa dikopas, alamatnya, dan ini juga bisa dikopas. Pertanyaan data diri untuk tertanggung, karena ini tidak ada tertanggung, karena ini tertanggung utama sama dengan pemegang polis, mungkin ini juga tidak ada jawabannya. Kemudian pertanyaan tentang hobi. Nah, ini jawabannya yang paling bawah ya, tidak melakukan kegiatan berisiko. Apakah calon peserta yang diasuransikan sedang berencana tinggal di luar negeri? Jawabannya tidak. Kemudian berat tinggi badan, berat badan. Jadi ini kita bisa copy untuk dimasukkan ke SPAC. Kemudian apakah calon peserta merokok? Jawabannya tidak. Terus kemudian ini juga tidak mengkonsumsi alkohol. Yang ini jawabannya juga tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Apakah ada di antara keluarga yang terkena penyakit ini sebelum memasuki usia 60 tahun? Ada, ayah. Nah, kalau misalkan pertanyaan ini di SPAC ternyata memerlukan pendalaman, ya tentu teman-teman bisa langsung WhatsApp, Pak, permisi, ayah ini terkenanya sakit apa, di usia berapa, baru ditanya untuk pendalaman. Yang 11, apakah calon peserta mengidap kanker, karsinoma in situ? Tidak. Dalam material terakhir, apakah peserta diasuransikan pernah mengalami gejala atau diperiksa lebih lanjut terkait asma? Tidak. Hepatitis juga tidak. Dalam 15 tahun terakhir, apakah calon peserta? Ternyata ini jawabnya ya. Ya, yang tadi kita ini jawabnya ya. Apa itu? Kondisi yang nomor 3 terkait dengan paru. Ini apabila memerlukan pendalaman, terkena sakit apa, tahun berapa, kalau opnamenya dulu di rumah sakit apa, ini bisa dilakukan pendalaman sesuai dengan pertanyaan lanjutan yang ada di Prufos masing-masing ya. Nomor 16 tidak ada, kemudian nomor 17 juga tidak ada satupun, tidak ada, maka selesai ya. Maka dengan cara ini teman-teman tentunya jadi lebih mudah untuk menanyakan kondisi-kondisi yang memang perlu diisikan di SPAC, dan yang lebih penting data ini abadi selama teman-teman emailnya ini tidak hilang, sehingga kalau nantinya sampai ada nasabah yang mengingkari dari jawaban ini bisa menjadi bukti yang bisa menjadi pegangan teman-teman apabila ada masalah di kemudian hari. Nah, caranya seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara mengakses Google Form menggunakan laptop dan juga menggunakan handphone ya. Oke, semoga video singkat ini bisa mudah dipahami dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, selamat pagi.